Video ini merupakan video dokumenter tentang prosesi Minggu Palma yang pernah dijalankan oleh umat Katolik di negara Irak. Lagu Hosana Putra Daud selama prosesi ini dinyanyikan oleh umat Katolik dalam bahasa setempat. Kalau di negara Arab menggunakan bahasa Arab, sedangkan kalau di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan video ini adalah untuk membagikan mengenai sejarah dan makna dari prosesi Minggu Palma bagi umat Katolik. Saudara-saudari sekalian, baik bagi saudara-saudari Muslim yang sedang menjalankan masa Ramadan dan umat Kristen Katolik yang sedang menjalankan masa Prapaskah, semoga ibadah, puasa dan amal yang kita buat mendapat berkat berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Minggu Palma tahun 2022 ini diperingati tepat pada hari Minggu, tanggal 10 April sebagai pembukaan Pekan Suci. Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Timur dan denominasi Gereja Kristen merayakan Minggu Palma untuk menandai awal Pekan Suci, yang berakhir pada Minggu Paskah. Upacara dalam Minggu Palma diawali dengan pemberkatan dan prosesi daun palma untuk mengenang perjalanan Yesus masuk kota Yerusalem. Akhir-akhir ini di beberapa tempat mengalami kesulitan mendapatkan daun palma di daerah dengan iklim yang tidak sesuai. Sehingga sebagai penggantinya menggunakan daun pohon kelapa, cemara, pinang, dan daun lainnya yang sejenis. Walaupun daun bervariasi, di Indonesia tidak mengubah nama Minggu Palma menjadi Minggu Daun Kelapa atau Minggu Daun Cemara. Perayaan hari Minggu ini tetaplah sebagai perayaan Minggu Palma. Sejarah singkat perayaan Minggu Palma. Upacara khusus ini berlangsung menjelang akhir abad keempat di Yerusalem dan, menurut catatan tertua yang diketahui tentang perayaan Minggu Palma berasal dari sekitar tahun 380 m. Hal ini dijelaskan dalam catatan perjalanan Peregrinatio Aetheriae atau Ziarah Eteria atau Egeria. Menurut Egeria, seorang peziarah akhir abad keempat ke Tanah Suci, umat Kristen Yerusalem merayakan Minggu Palma dengan prosesi yang mengarah dari Bukit Zaitun ke kota. Mereka berkumpul di Bukit Zaitun sekitar pukul 5 sore untuk mendengarkan pembacaan dari salah satu kisah Injil tentang masuknya Yesus ke Yerusalem. Kemudian uskup, mewakili Yesus, membawa mereka menuruni bukit ke kota. Egeria mencatat bahwa banyak orang di antara kerumunan itu membawa daun palem atau daun zaitun. Meskipun catatan Egeria memberi kita gambaran paling awal tentang kebaktian Minggu Palma, beberapa sarjana menduga bahwa perayaan sebelumnya terjadi di komunitas Kristen Alexandria, Mesir, dan Konstantinopel di Turki. Mereka menduga bahwa ketika orang-orang Kristen dari kota-kota ini berziarah ke Tanah Suci, mereka memperkenalkan perayaan ini kepada komunitas Yerusalem, yang kemudian mengadopsinya. Di Barat, bukti paling awal dari upacara tersebut ditemukan di Sakramentari Bobbio pada abad ke-8. Selama abad pertengahan, upacara pemberkatan pohon palem sangat rumit. Prosesi dimulai di satu gereja, pergi ke gereja di mana pohon palem diberkati, dan kembali ke gereja tempat prosesi itu berasal untuk menyanyikan lagu-lagu liturgi. Setelah reformasi liturgi Katolik Roma pada tahun 1955 dan 1969, upacara tersebut agak disederhanakan untuk menekankan penderitaan dan kematian Kristus. Liturgi dimulai dengan pemberkatan dan prosesi daun pohon palem, tetapi perhatian utama diberikan pada pembacaan sengsara yang panjang, dengan bagian-bagian diambil oleh imam, lektor, dan jemaat. Daun palem sering dibawa pulang oleh umat sebagai tanda suci dari sakramen yang dirayakan. Beberapa di antaranya dibakar pada tahun berikutnya untuk dijadikan abu pada Rabu Abu. Dalam liturgi Bizantium, Ekaristi pada Minggu Palma diikuti dengan prosesi di mana imam membawa ikon yang mewakili peristiwa yang diperingati. Di gereja-gereja Anglikan beberapa upacara tradisional dihidupkan kembali pada abad ke-19. Pada abad ke-4, setelah gereja memperoleh kebebasannya, umat beriman di Yerusalem memperagakan kembali masuknya Kristus ke kota mereka pada hari Minggu sebelum Paskah, mengadakan prosesi di mana mereka membawa ranting-ranting dan menyanyikan Hosana. Di gereja Latin awal, orang-orang yang menghadiri misa pada hari Minggu ini akan mengangkat tinggi-tinggi ranting zaitun, yang belum diberkati pada masa itu. Prosesi Minggu Palem ini, dan pemberkatan pohon palem, tampaknya berasal dari kerajaan Franka. Negeri Franka atau kerajaan orang Franka adalah kerajaan barbar pasca Romawi terbesar di Eropa Barat yang diperintah oleh orang Franka pada penghujung abad kuno dan permulaan abad pertengahan. Negeri Franka adalah cikal bakal dari negara Prancis dan negara Jerman sekarang. Penyebutan paling awal dari upacara ini ditemukan di Sakramentari Biara Bobbio pada awal abad ke-8. Ritus itu segera diterima di Roma dan dimasukkan ke dalam liturgi.
Doa-doa yang digunakan saat ini di Indonesia berasal dari Romawi. Misa dirayakan di beberapa gereja di luar tembok Roma, dan di sana pohon palem diberkati. Kemudian prosesi khidmat pindah ke kota ke Basilika Lateran atau ke Santo Petrus yang dipimpin oleh Paus. Akhirnya ritus prosesi Minggu Palma digunakan oleh semua umat Katolik Romawi sampai di Indonesia. Perayaan Minggu Palma menyajikan bacaan-bacaan untuk mengenang dua peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus. Peristiwa pertama adalah ketika Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai dan dielu-elukan di Yerusalem sebagai Raja Daud. Kedua adalah mengenai kisah sengsara Yesus di Yerusalem. Orang-orang yang berteriak Hosana Putra Daud adalah juga orang yang sama yang nantinya berteriak salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ketiga bacaan menampilkan Kristus utusan Allah yang menderita. Nubuat Yesaya dalam bacaan pertama, tentang hamba yang menderita, melambangkan kepasrahan kepada Allah dan cita kepada manusia memberanikan Yesus untuk menghadapi jalan yang terpahit sekalipun, sebab dia meyakini kepastian bahwa tugas perutusannya tidak akan sia-sia. Dan pesan yang mau disampaikan ialah, hidup di zaman sekarang mungkin sulit sekali menghargai sebuah pelayanan. Ada banyak pelayanan yang tidak dihargai, tidak diterima atau ditolak. Yesus sang pelayan, hamba yang setia dan menderita memilih jalan pelayanan yang tidak dipilih dan diminati banyak orang ialah hamba yang menderita. Selanjutnya, kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua, Paulus mengutip sebuah madah yang biasa digunakan dalam ibadah untuk memuji keagungan Yesus Kristus dan pelayanannya sebagai manusia. Terungkap betapa besar pelayanan Yesus Kristus bagi manusia, dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Paulus mengajak jemaatnya dan kita supaya memiliki perasaan hati seperti Kristus dengan hidup dalam kerendahan hati, cinta dan kerukunan antara satu sama lain. Penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan secara istimewa. Kematian Yesus Kristus merupakan sebuah titik balik bagi kehidupan. Allah berkuasa atas kehidupan itu akhirnya menerima kematian Yesus sebagai sebuah persembahan yang berkenan. Karena itu sebagai orang beriman diharapkan juga punya kerelaan dan keberanian untuk melayani Allah dan sesama sebagai sebuah persembahan yang indah dan yang berkenan. Kisah sengsara di awal pekan suci ini, mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus memerlukan teman berjaga. Apakah kita siap untuk ikut berjaga bersama Dia? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, salib dan kematian. Berjaga dengan sungguh dan sepenuh hati, dengan penuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala ancaman yang membahayakan hidup iman. Yesus membutuhkan orang yang diajak kerjasama. Apakah sebagai muridnya, kita siap bekerja sama dan membantu dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi Yesus dan sesama atau kita melarikan diri, tidak bersedia, lepas tanggung jawab, cuci tangan, cari gampang, acuh tak acuh dan masa bodoh. Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur, yang benar dan berani tentang Dia, dan tidak mudah menyangkalnya seperti Petrus yang begitu mudah menyangkal. Kita ternyata lebih mudah menyangkal janji-janji kesetiaan kita dalam hidup sebagai suami istri, orang tua, sebagai anak dalam tugas dan pelayanan kita, juga sebagai orang beriman kita mudah ingkar janji. Kita lebih mudah tidak setia daripada harus setia sampai akhir. Ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita berani menunjukkan keunggulan-keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Yesus atau justru berbalik menuduh, memfitnah dan memutarbalikkan kebenaran? Ketika Yesus wafat di salib, para muridnya berdiri di kejauhan bahkan lari meninggalkan Yesus. Apakah kita para murid zaman ini berani mendekat, berani datang kepadanya, merasa senasib, sehati dan sepenanggungan dengan Sang Juru Selamat? Yesus menyatakan kesetiaannya yang tuntas pada salib. Salib sebagai sebuah resiko dari suatu perjuangan, resiko dari suatu kesetiaan dan ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna. Salib adalah jalan untuk mencapai keselamatan dan kesempurnaan serta kebahagiaan. Karena itu, kita pun diajak untuk berjalan bersama Yesus, agar pada akhirnya kita pun dimuliakan bersamanya. Sebab yang bertahan sampai akhir, akan memperoleh mahkota kemuliaan yang abadi.